سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله. Sejarah Nabi Muhammad SAW saat berdagang dikenal memiliki sifat sidik. Tapi tidak hanya itu saja, karena banyak sifat Rasulullah lainnya yang patut kita tiru. Sebagai seorang yatim, Rasulullah SAW hanya bisa menikmati kasih sayang seorang ibu tak lama. Sebab Aminah sang ibu juga meninggal ketika Nabi berusia 6 tahun. Ketiadaan orang tua dalam kehidupan membuat Nabi Muhammad kecil mau tak mau menjadi orang yang mandiri. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Nabi menjadi pribadi yang tidak suka bergantung pada kemurahan hati orang lain. Mengungkap kisah Rasulullah SAW di usia 8 tahun merupakan awal pertama kalinya mengenal dunia bisnis dengan mengembala kambing. Baginda Rasulullah SAW mendapat upah beberapa qiraat dari penduduk Mekah. Nabi mulai belajar berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke negeri Syam untuk berdagang. Perjalanan bisnis pertama yakni mengunjungi negeri Suriah, Jordan, dan Lebanon. Kemudian pada usia 17 sampai 20 tahun Nabi Muhammad SAW bersaing dengan pebisnis senior tingkat regional. Namun demikian, mitra-mitra bisnis Nabi mengaku beliau matang dalam perhitungan, jujur, dan profesional. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad SAW akhirnya mendapat kepercayaan dari konglomerat di Mekah yakni Khadijah untuk menjalin kerjasama bisnis. Gaji yang diterima Rasulullah saat itu sekitar 4 ekor unta setiap bulan. Misi dagang Nabi Muhammad SAW pun berlanjut saat menyusuri jalur dagang utama, antara lain Yaman, Syam melalui Madyan, Wadil Qura. Keuntungan yang didapat lebih besar dari kelompok dagang lainnya. Melihat perjalanan waktu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan kontrak syirkah atau yang disebut kerjasama dengan sistem upah maupun bagi hasil mudharabah dengan Khadijah. Melihat hal tersebut, banyak karakter atau sifat Nabi Muhammad SAW yang patut kita tiru ketauladannya dalam berbisnis. Pertama, siddiq, yakni benar dan tidak pernah menyembunyikan barang dagangan yang cacat. Kedua, amanah atau terpercaya baik dari pemilik barang maupun pelanggan. Dan ketiga adalah fatanah, yakni cerdas atau pandai menghasilkan dan melihat peluang keuntungan tanpa menipu. Dan yang terakhir yaitu tabligh atau menyampaikan, memiliki kemampuan negosiasi, membangun komunikasi dan reputasi yang baik.